Sore Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama membawakan doa malam terakhir atau sering disebut malam kembang. Kita akan bersama-sama kembali membaca sutra Amito Ching, dan juga semoga dengan kekuatan pembacaan kitab suci Amito Ching dan juga kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya akan selalu mendukung perjalanan arwah menuju alam surga bahagia, dan juga melalui proses waktu keluarga yang ditinggalkan segera menyadari dan bisa mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh khusyuk kita bawakan doa malam terakhir ini dengan hikmat. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita memberi hormat dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman 3, pujian air suci halaman 3. Yang cedeng dan chang chang xin công ba tờ lê rần tiền phát tranh quang vũ tiền niệm quen chốn chén ô yên hoa hồng lên phải dan 56. 55, 56 nanti keluarga mengikuti di belakang kami untuk memberikan penghormatan dengan hikmah untuk
almarhumah Ibu Sri Liani. Mohon berdiri. Di saat berjalan nanti bukunya ditaruh tangan beranjali di depan dada. 5556. Amitabha Sanjing Ensa Siapa bukunya ditaruh, tangan beranjali. Namo Namo
Silakan duduk kembali, bukunya dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca bersama-sama 62 bahasa Indonesianya. Para Buddha di sebelum penjuru di tiga masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku melindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat tingkat samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak
bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua Bodhisattva Mahasatwa, semua Bodhisattva Mahasatwa, Maha Prasnya para mitra. Mohon berdiri 65, 66 dan 67 bagian atas. Marilah kita selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sang Kwii. 65 bagian bawah. Namo Cakwe Yipo Tang Yen Dosan Kita Tato Pausan Sin Namo Cakwe Yipo Tang Yen Dosan Satu kita baca bahasa Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama beliau. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Sri Siliani. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Tri Ratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan demi melahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga terantai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Silahkan duduk. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberikan persembahan makanan di depan altar leluhur. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang.
Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbe Santa Bhavantus Pitata, semoga makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kemarin sebelum acara tutup peti, keluarga datang di tempat penjualan peti, bisa juga di lantai atas, bisa juga di tempat lain. Di tempat-tempat penjualan peti jenazah kita bisa belajar tentang kematian. Di tempat penjualan peti jenazah kita bisa melihat ada beberapa ukuran peti jenazah. Ada yang ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati itu tidak melalui umur seseorang. Umur seseorang tidak menjamin. Orang mati menunggu kalau tua, tidak menjamin. Bahkan bayi dalam kandungan pun juga bisa mati. Anak kecil, anak remaja pun juga bisa mati. Terbukti sudah disiapkan juga penjual peti menyiapkan peti mati sesuai dengan umur seseorang atau ukuran seseorang. Itu pelajaran yang pertama, bahwa umur seseorang tidaklah menjamin seseorang akan hidup terus, bahwa usia-usia tertentu pun itu juga akan mengalami kematian. Kemudian masih di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati yang ditempeli dengan atribut-atribut keagamaan atau simbol-simbol keagamaan. Ada simbol salib, ada simbol stupa, ada perjamuan maupun simbol agama Konghucu, Taoisme maupun Buddha. Ini juga bisa kita simpulkan bahwa kamu beragama apapun, penganut agama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian di tempat penjualan peti juga kita bisa bertanya tentang harga. Ada harga peti mati yang murah untuk orang miskin, ada yang harganya menengah, ada yang harganya mahal untuk konglomerat atau pengusaha atau orang kaya. Kamu mempunyai status ekonomi apapun juga akan mengalami kematian. Itulah pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh di saat kita berkunjung di tempat penjualan peti. Bisa kita simpulkan bahwa kematian adalah hukum universal, berlaku kepada siapapun tanpa kecuali, umur berapapun, terus status ekonomi apapun, agama apapun juga akan mengalami kematian. Di saat melayat kita juga sering bertanya kepada keluarga yang berduka, kok meninggal karena sakit apa, terus umur berapa. Tidak selamanya orang mati itu didahului dengan sakit. Ada beberapa orang mati mendadak tanpa melalui sakit. Jadi kesehatan seseorang pun juga tidak menjamin seseorang akan bertahan hidup terus dan tidak mengalami kematian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha mengelompokkan tentang penyebab-penyebab kematian. Di dalam menjelaskan penyebab-penyebab kematian ini, Sang Buddha agar mudah dipahami oleh umat awam itu menggunakan perumpamaan matinya api lilin atau pelita itu karena 4 faktor, 4 penyebab lilin atau pelita. Yang pertama, api lilin atau pelita bisa mati karena habisnya minyaknya habis, itu apinya mati. Yang kedua, karena sumbunya habis, itu juga apinya mati. Kemudian yang ketiga, bersamaan, bersamaan minyak dan sumbu bersamaan habis, itu apinya juga bisa mati. Dan yang keempat, karena faktor yang lain, misalnya saja tertiup oleh angin. Ada beberapa orang yang meninggal karena batas usianya itu sudah habis. Diobati, tidak diobati, kalau seseorang sudah batas usia rata-rata manusia hidup ini habis, ya tetap mati juga. Batas usia rata-rata saat ini kurang lebih 70-75 tahun rata-rata. Jadi kalau ada orang yang berumur di atas 75 tahun itu namanya dapat bonus, ya. Kemudian juga seseorang bisa mati karena energinya habis, kemudian bersamaan. Kemudian yang keempat, faktor lain, karena satu penyakit, karena satu kecelakaan dan lain sebagainya. Ibarat api mati karena bisa tertiup oleh angin. Mati dengan cara apapun Bapak Ibu tidak masalah bagi kita semua. Kita bersama-sama mendoakan ini dengan satu tujuan, agar arus kesadaran beliau, rohnya beliau bisa bertumbal lahir di alam-alam berikutnya. Tentunya kondisi yang lebih baik lagi daripada alam kehidupan yang pernah ditempati beliau semasa hidupnya. Maka di kalangan umat Buddha kita mengenal istilah pelimpahan jasa. Apabila seseorang yang meninggal kebajikannya kurang, itu akan cenderung untuk terlahir di alam-alam rendah, alam-alam bawah. Namun satu kesempatan bagi kita semua, selama arwah itu belum menempati salah satu alam kehidupan, keluarga mempunyai kesempatan untuk memberikan dukungan moral melalui pelimpahan jasa. Sekiranya arwah itu kebaikannya kurang, kita bisa dukung dengan doa-doa yang diberikan oleh saudara dan famili ini. Dan juga di samping doa, sesuai dengan tradisi dan juga sesuai agama Buddha, menyatakan bakti dan hormat. Kita bersama-sama atas keluarga yang ditinggalkan, di depan peti jenazah disajikan bermacam-macam aneka makanan-makanan dan buah-buahan. Dijelaskan tadi Sang Buddha, demikianlah mereka yang berbelas kasih kepada yang telah meninggal, itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Saya masih disimpatiki, saya masih diperhatikan oleh keluarga yang hidup, akan membentuk kondisi bahagia arwah itu. Dengan kondisi bahagia arwah itulah akan mendorongnya seseorang untuk terlahir di alam-alam yang baik, alam-alam baru. Semoga dengan kekuatan pelindungan Buddha Amitabha, Sang Buddha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya, surga bahagianya. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keloi terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri, kita mengakhiri doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan menggunakan setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.